Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat readingan yang membacakan koneksi soulmate ataupun twin flame ya di periode bulan April tahun 2023 ya. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi untuk divine masculine dan divine feminine. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua koneksi soulmate ataupun twin flame yang masalahnya beragam-ragam di luar sana ya guys ya. Jadi saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu untuk menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu ya guys, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai dari kartu Arkana Mayor ya, sebagai simbol dari takdir ya, untuk koneksi soulmate ataupun twin flame di periode bulan April tahun 2023. Oke, takdir hubungan koneksi soulmate ataupun twin flame di periode bulan April tahun 2023. Thank you. Di sini ada kartu The Hermit. Ini The Hermit ini adalah me time ya guys ya. Introspeksi diri juga bisa, sedang ingin menyendiri dan tidak mau diganggu oleh orang ya. Atau The Hermit di sini ya juga bisa menggambarkan situasi dan kondisi ya, sedang mencari solusi atau jalan keluar. Oke, di periode bulan April tahun 2023 ya. Mungkin hubungan ini sedang memiliki masalah atau sedang ada problema yang ada di sini ya, sehingga ada kartu The Hermit di sini. Ibaratnya koneksi ini sedang tidak baik-baik aja, sedang dalam keadaan jedah lah ya, atau saling diam-diaman satu sama lain. Oke. Yang pastinya diam-diaman tersebut ya adalah untuk mencari solusi dan jalan keluar. Kedepannya hubungan ini mesti kayak gimana? Nah, ngerti kan guys kan? Sekarang kita masuk ke energi dari divine masculine ya guys ya. Dan saya perlu ingatkan, divine masculine itu belum tentu dia itu seorang pria ya guys ya. Oke. Karena itu hanyalah energi kuat atau energi keras ya. Yang ya, energi keras, energi maskulin ya, bisa jadi berada di dalam raga atau badan seorang wanita juga. Jadi jangan langsung dipatokkan atau jangan langsung dijudge, dihakimi kalau maskulin itu seorang pria ya guys ya, belum tentu. Okay, dear Heavenly God and Universe, please tell us an energy for divine masculine energy for divine feminine to divine feminine in period April 2023. Bagaimana energi dari divine masculine kepada divine feminine di periode bulan April tahun 2023. Thank you. Mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu Knight of Pentacles. Iya, lelet ya. Perlahan-lahan ya guys ya. Saya lihat ada kemungkinan divine maskulin ya ingin datang kepada divine feminim, tapi langkah dan pergerakannya itu lambat banget ya guys ya. Mungkin tidak di bulan April ini. Oke, karena dia masih butuh The Hermit berpikir ya. Alasan apa yang mesti dia gunakan untuk datang gitu kan guys kan. Oke, apakah divine feminim masih mau menerima dia atau tidak? Oke, dan ya komunikasi lah ya. Eight of Wands, Two of Swords. Nah, bingung kan, pengen komunikasi tapi bingung. Ngerti kan guys kan? Malah memilih mundur ya, divine maskulin tersebut ya, takut untuk berjuang ya. Ini ciri-ciri orang yang takut untuk berjuang guys. Oke, takut untuk menerima dampak atau efek ya, atau resiko di sini ya.
Kemudian ada kartu The Chariot. Tenang aja ya. Bisa jadi dampingannya dari kartu Eight of Cups ya. Di sini ada sebuah kedatangan ya. Meskipun langkahnya ini agak terseok-seok ya guys ya. Ten of Wands ya. Ibaratnya agak sedikit lelet, agak sedikit pelan. Terbaca oleh saya ya guys ya. Oke, zodiak yang terkoneksi ya. Ada kartu Knight of Pentacles. Ada kartu Sagittarius. Ada Libra, ada Pisces, ada Cancer, ada Sagittarius lagi. Tapi jangan selalu berpatokkan kepada zodiak ya guys ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena satu orang manusia bisa memiliki lebih dari satu zodiak. Bisa jadi 3 atau 4 zodiak ya guys ya. Tergantung Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Oke. Mungkin ini adalah zodiak yang paling dominan aja. Karena saya lihat di sini ada kartu The Hermit ya. Divine maskulin ini masih takut-takut saya lihat ya untuk datang kepada si divine feminim. Tapi sudah punya rencana dia pengen datang kepada si divine feminim ini guys. Oke. Dan saya lihat di sini ada kartu Knight of Pentacles lah ya. Ada kemungkinan kalaupun ada aksi dan tindakan dari divine maskulin ya. Itu ibaratnya aksi tindakannya tersebut ibaratnya pelan banget lah ya. Mungkin tidak di dalam bulan April ini ya guys ya. Karena apa saya lihat ya, divine maskulin ini bingung guys. Two of Swords ya, di antara persimpangan dua jalan gitu kan. Konflik batin, mau maju atau tidak. Kadang-kadang udah terpikir untuk maju ya, malah menarik diri untuk mundur lagi kayak gitu ya guys ya. Padahal dalam lubuk hati yang paling dalam dari si divine maskulin ya, dia pengen berkomunikasi, pengen ngomong kepada si divine feminin ini. Oke, tapi saat udah mau memulai komunikasi kepada divine feminim ya, dia menarik diri untuk mundur lagi guys. Nah, sekarang saya bisa membuat sebuah keputusan ya. Saya bisa mengambil sebuah kesimpulan kenapa dia kayak gitu ya guys ya, si divine maskulin ini. Two of Swords, The Chariot ya, mungkin divine maskulin memiliki orang lain di luar sana yang masih belum dia putuskan. Karena Two of Swords dan The Chariot dihimpit dengan kartu Eight of Cups ya. Untuk datang kepada si divine feminim, dia mesti meninggalkan ya seseorang yang ada di sana terlebih dahulu. Dan saya lihat kalaupun divine maskulin, dia sudah memiliki seseorang di sana, hubungan dia itu sudah capek. Ten of Wands ya, sudah melelahkan banget guys. Ibaratnya sudah penuh dengan drama, penuh dengan kayak konflik ya, percekcokan yang terjadi ya antara dia divine maskulin dengan si orang baru tersebut. Makanya kadang-kadang dia terpikirkan untuk kembali lagi kepada divine feminim. Tapi ya langkahnya itu berat ya. Mau kembali atau tidak kan, lagi pula divine maskulin ini sedang memiliki pasangan lain di luaran sana guys. Makanya ada kartu The Hermit di sini ya. Maskulin ini kayaknya berusaha mencari cara terus lah ya. Caranya itu kayak gimana? Kalau saya lihat ini ada kemungkinan ya untuk datang kepada si divine feminim, maskulin ini butuh untuk memutusin ya si orang ketiga terlebih dahulu. Ngerti kan? Oke. Orang ketiga itu mesti diputusin oleh divine maskulin terlebih dahulu, di mana hubungannya dengan si orang ketiga itu udah sangat melelahkan banget, udah capek banget. Makanya dia teringat-ingat terus di sepanjang bulan April ini kepada divine feminim dan pengen ngobrol, pengen datang, pengen silaturahmi, pengen membuka komunikasi dengan divine feminim, tapi kesangkut ada pagar halangan, yakni orang ketiga, di mana orang ketiga itu butuh untuk diputuskan oleh si divine maskulin tersebut. Bisa kamu pahami ya di sini. Oke. Setelah udah memutusin orang ketiganya tersebut, barusan ini ke depannya ada kartu The Chariot. Planning baru itu barusan disusun untuk datang kepada divine feminim. Itu pun dia si divine maskulin ini ya mesti berpikir dengan sangat keras ya. Saya lihat ya, caranya itu mesti kayak gimana, alasan apa yang mesti dia beri kan. Oke, karena Ten of Wands di sini mungkin kesalahan si divine maskulin ini udah terlalu fatal sebelumnya ya guys ya. Saya lihat energi divine maskulin ini sempat menutup komunikasi, sempat memblokir ya si divine feminim ya. Dan kemarin tersebut dia sempat meninggalkan hubungan ini demi orang ketiga. Tapi setelah menjalani hubungan dia bersama dengan orang ketiga yang ada konflik, Two of Swords,
Ten of Wands ya, berat ya untuk menjalani hubungannya dengan si orang ketiga tersebut. Karena apa ya? Kenangan-kenangan indah bersama dengan si Divine Feminine ini masih tertinggal dengan begitu segar ya di dalam hati dan ingatan dia, dan mengganggu hubungan dia bersama dengan Divine Feminine ini, bersama dengan si orang baru tersebut ya guys. Sorry saya ralat tadi ya. Akhirnya saya lihat setelah hubungan dia bersama dengan si orang ketiga itu udah berat untuk dijalani, kepikiran si Divine Masculine ini pengennya kembali kepada Divine Feminine, tapi dengan cara yang perlahan-lahan, dengan cara mengatur strategi, dengan cara mengatur ya, ibaratnya planning, rencana yang cocok terlebih dahulu untuk datang kepada si Divine Feminine ini. Karena kesalahan yang terlalu fatal satu ya. Yang kedua, maskulin ini masih memiliki orang ketiga di belakangnya guys ya. Dan butuh dia putuskan dulu si orang ketiga ini. Mungkin saja Divine Feminine ini juga udah tahu ya guys ya, kalau si maskulin ini memiliki orang ketiga atau memiliki karmi ya, third party ya di luaran sana. Oke. Makanya itu yang ibaratnya menjadi pagar pemblokir ya si Divine Masculine ini untuk bisa melangkah maju kepada Divine Feminine selama si orang ketiga itu masih belum di-discard ya, atau masih belum disingkirkan oleh Divine Masculine ini. Tapi kalau misalnya kamu bertanya, apakah Divine Masculine ini akan meninggalkan orang ketiga tersebut? Ya, ini udah jelas. Eight of Cups ya, dan Ten of Wands ya, dia bakalan meninggalkan orang ketiga tersebut. Tapi entahlah ya, di bulan April ini, pertengahan bulan April atau akhir bulan April, atau setelah melewati bulan April ini, barusan dia memutusin hubungan dia bersama dengan si orang ketiga. Karena saya lihat hubungan mereka sudah penuh dengan konflik, penuh dengan perbedaan, penuh dengan percekcokan, penuh dengan pembantaian juga ya. Saya lihat ya di sini ya, saling menyerang satu sama lain kan. Ibaratnya sudah tidak ada jalan lain lagi untuk bersama dengan third party tersebut ya guys ya. Oke, udah capek lah ya, maskulin ini dibuat oleh si orang ketiga tersebut ya, dengan drama-drama di dalam hubungan yang terjadi gitu kan guys kan. Oke. Makanya saya lihat ini udah ada planning, rencana sebelum datang kepada Divine Feminine. Maskulin ini ingin memutusin si orang ketiga tersebut, tapi apakah keputusan itu akan diambil? Ada kemungkinan beberapa orang di akhir bulan April ini, maskulin ini akan mengambil suatu langkah dan keputusan ya untuk melepaskan si orang ketiga tersebut, kemudian kembali lagi dan memulai sebuah komunikasi yang baru lagi kepada si Divine Feminine, meskipun antara maskulin dan feminin tersebut sudah sama-sama saling blokiran satu sama lain ya. Dan kalau memang hubungan tersebut memang sudah sama-sama saling memblokir satu sama lain, saya lihat ya maskulin ini bakalan mencari cara lah ya, The Hermit ya, ini zodiak Virgo ya di sini ya, mencari cara untuk buka blokiran atau mencari cara gimana supaya dianya tersebut bisa menjangkau si Divine Feminine ini, meskipun ini akan membutuhkan pengorbanan yang cukup besar, melelahkan dan akan memakan waktu, tapi akan si Divine Masculine ini lakukan juga. Karena apa ya? Cinta, masih mencintai si Divine Feminine tersebut. Dan kali ini kalau misalnya maskulin ini kembali kepada feminim ya, saya lihat maskulin ini akan berjuang dengan sangat keras ya untuk bisa bersama si Divine Feminim ini. Apapun yang menjadi tantangannya, apapun yang menjadi resikonya ya, apapun yang menjadi kerikil ya, hambatannya tersebut, maskulin ini akan berusaha menghadapinya juga ya. Ini readingan ini cukup bagus ya, saya lihat ya. Tadi udah saya sebutin zodiaknya belum? Udah ya. Saya hampir lupa di sini. Kita lihat energi dari Divine Feminine. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Divine Feminine energy to Divine Masculine in period April 2023. Bagaimana energi dari Divine Feminine kepada Divine Masculine di bulan April tahun 2023? Thank you. Di sini ada kartu Eight of Swords, masih mandek ya, masih stuck, berada diam di tempat ya, tapi juga feminim ini kan
ibaratnya cinta sih masih cinta, tapi trauma itu masih ada dari si divine feminim ini kepada divine maskulin. Masih takut lah ya, ibaratnya feminim ini kan sudah pernah dibuat trauma ya oleh si maskulin ya guys ya. Tapi perasaan cinta kepada divine maskulin ini sebenarnya masih ada guys, kalau boleh saya bilang ya. Kadang-kadang masih bisa teringat, masih mengenang si divine maskulin tersebut kan. Tapi untuk menerima ya, untuk kembali kepada si divine maskulin, kayaknya si divine feminim ini udah takut guys. Trauma dibuat oleh si divine maskulin ya. Cinta sih cinta, tapi untuk kembali ya, divine feminim ini juga mempertimbangkan sanksi, efek dan resikonya. Apakah divine maskulin ini bisa berulah lagi untuk kedepannya ya. Oke. Dan kita akan menarik energi dari divine feminim. Ini ada kartu Knight of Wands ya. Oke. Kemudian ada kartu Strength. Berusaha untuk tetap kuat dengan cara mencari sesuatu untuk difokuskan, mencari sebuah kesibukan ya, si divine feminim tersebut ya guys ya. Dan periode bulan April ini, kayaknya si divine feminim ini ekstra sibuk ya di dalam menjalani pekerjaannya ya guys ya. Banyak proyek atau banyak kayak gimana kan. Dan Nine of Cups ya, divine feminim ini berusaha untuk bawa enjoy lah ya, tanpa adanya si divine maskulin tersebut. Meskipun ya, kadang-kadang merasa Four of Cups, boring ya, bosan. Atau kadang-kadang masih bisa terngiang-ngiang ya, atau teringat-ingat kepada si divine maskulin tersebut. Oke, karena ada kartu di Empress, memang cinta di dalam hati divine feminim ini begitu besar ya kepada si divine maskulin tersebut. Tapi kalau misalnya untuk disuruh balikkan, itu tidak begitu mudah bagi si divine feminim ini guys. Kenapa ya? Kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal ya dilakukan oleh si divine maskulin ya. Zodiak yang terkoneksi saya lihat di sini ada Gemini, ada zodiak Sagittarius, ada Leo, ada zodiak Pisces, ada zodiak Four of Cups Cancer, ada zodiak Taurus dan Libra ya guys ya. Oke. Energi divine feminim ya kepada si divine maskulin, saya lihat feminim ini masih belum move on. Perasaannya itu masih belum move on di bulan April ini kepada si divine maskulin. Masih ada rasa, masih begitu besar ya perasaan cintanya kepada divine maskulin ya. Tapi apa boleh buat ya, divine feminim ini kan hanya bisa mencari cara untuk menyibukkan diri dia dengan pekerjaan dia, dengan kondisi finansial dia kan, berusaha untuk bertahan, kayak berusaha untuk kuat ya. Saya lihat di sini ya, berusaha untuk bersabar. Untuk apa divine feminim ini melakukan hal kayak gini guys? Karena ya mungkin aja dengan cara kayak gini kan membuat si divine feminim ini lebih tidak bisa merasakan galau atau lebih tidak bisa mengingat ya si divine maskulin tersebut. Oke. Dan ada kartu Nine of Cups yang muncul. Memang si feminim ini ya, saya lihat meskipun tanpa si divine maskulin, berusaha untuk menghappykan atau berusaha untuk menggembirakan lah ya, mencintai diri sendiri ya. Ada kartu di Empress di sini ya, berusaha untuk mempermak diri, kayak berusaha untuk menyibukkan diri, kayak berusaha untuk membuat kehidupannya sendiri menjadi enak, kayak bawa enjoy, bawa senang aja. Meskipun dalam hati dan pikiran si divine feminim ini masih selalu teringat-ingat terus ya kepada si maskulin tersebut. Karena memang Empress, energi feminim ini begitu kuat ya, masih mencintai si divine maskulin ini. Masih kuat mencintai, tapi untuk kembali feminim ini juga takut. Karena ya tahu lah ya, kalau orang yang sudah trauma itu kayak gimana kan. Observe kan, ini orang yang sudah trauma kan, pernah disakiti hingga trauma oleh si divine maskulin tersebut. Cinta memang masih ada tersisa ya, tapi trauma itu juga masih mengganjal kan guys kan. Yang bisa dilakukan si divine feminim ini hanya berusaha untuk kayak ya menyibukkan diri lah, agar jangan selalu teringat-ingat lah ya kepada si divine maskulin tersebut. Berusaha untuk tetap tegar, kayak berusaha untuk tetap kuat ya, berusaha untuk membahagiakan diri sendiri, meskipun ya tidak mungkin bisa ya menghilangkan energinya si maskulin tersebut dari pikiran si feminim dengan begitu gampang, dengan begitu mudah. Tapi yang bisa dilakukan si divine feminim ini hanyalah berusaha bersabar,
mencintai diri sendiri, mempercantik, memperganteng diri sendiri, ya, oke, memakmurkan kehidupannya sendiri supaya menjadi senang dan tidak ingat-ingat kepada si divine maskulin. Oke. Tapi kalau saya lihat ya, kedepannya ada kemungkinan kesabaran. Di sini ada kesabaran ya, saya lihat ya, strength ya. Kesabaran dari si divine feminim ini bakalan bisa membuahkan hasil, guys. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Maskulin ini kedepannya bakalan bisa datang setelah dia memutuskan si orang ketiga tersebut ya, guys. Feminim ya. Dia bakalan bisa datang. Kesabaran divine feminim ini memang sedang diuji, tapi untungnya divine feminim ini bisa membahagiakan dirinya sendiri tanpa si divine maskulin. Ngerti kan? Dan akhirnya itu bakalan bisa berhasil. Saya lihat ke depannya feminim ini bisa bahagia meskipun tanpa adanya si divine maskulin ya, guys ya. Oke, itulah sebabnya ada kartu The Hermit di sini ya. Divine feminim ini juga mencari cara untuk dirinya sendiri, guys. Kayak gitulah ya. Atau mencari cara dan banyak-banyak berkontemplasi, banyak-banyak berserah, berdoa kepada Tuhan, yakin aja kepada Tuhan kan, guys kan. Atau bisa jadi mencari solusi dan jalan keluar gimana caranya menghilangkan rasa trauma dari dalam diri dia. Kayak gitu ya, feminim. Kita lihat saran pesan untuk divine maskulin. Saran pesan ini energinya berat ya, pantesan ya. Knight of Pentacles lelet amat ya si maskulin tersebut ya. Sebentar ya, masih belum ada kartu yang nongol keluar. Berarti semesta masih belum memberikan petunjuk. Ya, ini ada satu ya, Five of Pentacles lah ya. Five of Pentacles ya, ini adalah zodiak Taurus ya. Dihimbau kepada divine maskulin. Ya, kalau misalnya kamu merasa kesulitan lah ya, ada kemungkinan divine maskulin ini sedang merasa kesulitan keuangan di sana ya, guys ya. Setelah merasakan kesulitan keuangan kan, juga merasakan kesepian yang begitu mendalam. Tapi Five of Pentacles ini kalau kita menjadikan saran ya, ya bagi divine maskulin, kalau misalnya memang benar-benar kesepian tanpa adanya si divine feminim, maskulin ini disuruh untuk mencari bantuan siapa orang yang mau menjadi mediasi, kayak menjadi jembatan, kayak untuk menghubungkan diri dia kepada si divine feminim ini, guys. Oke, jadi ya, saran pesan untuk divine maskulin sekali lagi ya, kalau memang mau datang kepada divine feminim, pastikan kalau diri kamu itu udah single, sudah sendirian terlebih dahulu, melepaskan si third party ya, orang ketiga terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya orang ketiga masih belum kamu lepaskan, ya jangan pernah berharap untuk datang kepada si divine feminim terlebih dahulu, guys ya, maskulin. Karena nggak mungkin si divine feminim ini bisa menerima diri kamu dalam keadaan kamu masih memiliki third party di sana. Ngerti kan? Tapi kalau misalnya kamu sudah melepaskan third party tersebut, tapi kamu masih merasa berat ya untuk melangkah maju kepada si divine feminim, padahal dalam hati kamu itu memiliki niat yang sangat kuat untuk datang kepada divine feminim untuk berkomunikasi, kayak say hello, kayak atau say apa kayak kan. Ya, kamu disuruh untuk carilah bantuan seseorang, siapapun orang tersebut yang sekiranya kenal dengan divine feminim. Oke, yang bisa menjadi jembatan mediasi atau mediator gitu kan, untuk disampaikan salam dari diri kamu ya, guys ya. Oke, carilah bantuan ya dari seseorang ya. Kadang-kadang kita juga membutuhkan bantuan dari orang untuk mewujudkan apapun yang diri kita inginkan, ngerti kan? Dan saran pesan untuk divine feminim, saya lihat di sini. Saran pesan untuk divine feminim di bulan April. Ini ada kartu Seven of Cups lah ya. Oke ya. Sebenarnya ya, ini ada energi zodiak Scorpio ya. Energi saran pesan untuk divine maskulin ada zodiak Taurus ya. Seven of Cups. Divine feminim ini kan di bulan April bakalan dideketin oleh banyak sekali lawan jenis ya, guys ya. Banyak lawan jenis yang akan mendekati si divine feminim. Dan kalau misalnya
ada lawan jenis yang sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari diri kamu, wahai feminim, ya. Kamu disuruh, ya, lebih baik buatlah sebuah keputusan untuk memilih salah satu dari orang yang mendekati diri kamu di bulan April ini. Ngerti kan, feminim? Oke, Seven of Cups ya. Memang kamu banyak didekatin oleh lawan jenis, guys. Jadi kamu tidak perlu takut, kamu juga tidak perlu kayak ya terlalu mengharapkan si divine maskulin ini. Tapi kalau misalnya kamu juga tidak bisa melupakan si divine maskulin, ya ingin kembali pun ya itu juga keputusan kamu, ya. Hak kamu juga. Tapi kalau saran pesan dari kartu inilah ya, buatlah sebuah keputusan ya. Mau memilih siapa, mau memilih orang baru, karena saya lihat bulan April ini yang mendekati divine feminim ini kan bukan cuma satu orang aja, tapi bisa 3, 4, atau 5 orang yang sekaligus mendekati si divine feminim. Kalau ada orang yang cocok, ya udah langsung di-discard aja ya, disingkirkan aja si divine maskulin ini kan. Kemudian jadianlah dengan si orang baru tersebut. Itu pun kalau misalnya kamu divine feminim ya, bisa mencintai orang baru, sudah bisa membuka hati kepada orang baru. Tapi kalau masih belum bisa membuka hati kamu kepada orang baru, ya kamu disuruh untuk bersabar dulu lah ya. Jangan membuat keputusan yang tergesa-gesa terlebih dahulu tanpa adanya kebulatan tekad ya, atau tanpa adanya ibaratnya kayak ya tekad yang bulat gitu kan guys kan, kemauan yang keras gitu kan. Lebih baik kamu disuruh untuk bersabar aja, si divine maskulin ini datang kepada diri kamu aja guys. Atau bisa jadi ya, kalau misalnya divine maskulin ini ada menghubungi diri kamu, jangan terlalu gampang ya, atau jangan terlalu cepat menerima si divine maskulin terlebih dahulu. Kamu disuruh lah ya untuk kasih beberapa persyaratan terlebih dahulu kepada si divine maskulin ya. Dikasih sedikit kerikil-kerikil hambatan persyaratan yang bisa disetujui oleh si divine maskulin ini terlebih dahulu ya, feminim ya. Jangan dipermudah jalannya si divine maskulin. Nanti ujung-ujungnya divine maskulin ini ya bertingkah dan berulah lagi. Ngerti kan guys kan? Makin gampang dia kembali kepada diri kamu, makin gampang pula nanti dia berulah dan meninggalkan kamu lagi. Kamu disuruh untuk buat sebuah aturan-aturan ya. Tetapkan aturan-aturan, kamu mesti kayak begini, kamu mesti kayak gitu. Itu silakan aturannya itu kamu yang buat sendiri kan guys kan. Supaya untuk menjamin ke depannya itu si maskulin itu kan jangan sampai berulah lagi ya guys ya. Oke. Yang cerdas dikit lah ya. Yang pastinya keputusan ada di tangan kamu, setirnya, setangnya itu ada di tangan kamu. Tapi kalau kamu tidak ingin kembali lagi kepada si divine maskulin, banyak lawan jenis yang sedang mendekati diri kamu, pilihlah salah satu orang yang tepat untuk diri kamu di bulan April ini. Kayak gitu aja ya. Kita lihat inisial yang terkoneksi ya di dalam readingan soulmate ataupun twin flame ini. Oke. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama pekerjaan, saudara, sepupu, orang tua, ya. Atau nama kamu sendiri yang nonton, yang ketarik di sini ya guys ya. Plat mobil, plat motor, ya. Dari diri kamu ataupun si divine maskulin, si divine feminim juga bisa. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama kalian berdua ya guys ya. Kamu cocokkan sendiri dengan inisiatif ya. Kurang 4 kartu lagi. Kurang 2 kartu lagi. Kurang 1 kartu lagi. Mari kita sama-sama melihat di sini ada huruf M, P, H, O, W, G, E, C, Z, Q. Inilah inisial yang ketarik ya guys ya, untuk readingan soulmate ataupun twin flame dari diri kita saat ini. Sekarang siapkan satu pertanyaan kamu yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya guys ya. Jangan keluar dari tema yang kita bahas ini ya. Oke, supaya jawabannya itu lebih tepat ya, lebih akurat.
Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Jika pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, berarti pendulum tidak bisa menjawab tugas dari diri kamu untuk cari tahu sendiri ya. Dear pendulum, mohon jawab viewers yang memilih kartu yang nonton video saya ini tentang koneksi soulmate ataupun twin flame. Sebentar ya guys ya, saya sedang tutup mata di sini untuk konsentrasi. Oke, final result di sini ya. Pendulum bergeraknya maju mundur. Berarti jawabannya iya ya. Apapun yang menjadi pertanyaan kamu, jawabannya iya ya. Oke, thank you pendulum ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu ya guys ya, yang nonton video saya ini ya. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya bagi diri kamu ya guys ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya, supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali koneksi soulmate ataupun twin flame di luaran sana dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah soulmate ataupun twin flame-nya kasus kamu. Jangan keburu kamu baperin terlebih dahulu ya. Oke. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.